Ana juga akan berusaha untuk melakukan hal itu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Baik, kita masuk ke bab 267. Bab at-tu'adah fil umur. Bab tentang kehati-hatian dalam semua perkara. Nggak ceroboh, hati-hati. Nah, tafadhal. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li syaikhina wa li walidayhi wa li masyaikhihi wa li jami'il hadirin. Qala al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi adabil mufrad. Babut tu'adati fil umur. Qala haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Warith qala haddatsana Yunus an Abdurrahman ibn Abi Bakrah an Ashaj Abdul Qais qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna fika la khuluqaini yuhibbuhumallah. Qultu wa ma huma ya Rasulullah? Qala al-hilmu wal haya. Qultu qadiman kana aw hadithan? Qala qadiman. Qultu alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqaini ahabbahumallah. Qala haddatsana Ali bin Abi Hashim qala haddatsana Ismail qala haddatsana Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah qala haddatsana man laqiyal wafdal ladzina qadimu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min Abdul Qais wa dzakara Qatadatu Aba Nadrah an Abi Sa'id al-Hudri qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ashaj Abdul Qais inna fika la khaslataini yuhibbuhumallah al-hilmu wal anah. Qala haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab qala akhbarana Bishr ibn al-Mufaddal qala haddatsana Qurrah an Abi Jamrah an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ashaj qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ashaj Abdul Qais inna fika la khaslataini yuhibbuhumallah al-hilmu wal anah. Qala haddatsana Qais ibn Hafs qala haddatsana Talib ibn Hujair al-Abdi qala haddatsani Hud ibn Abdullah ibn Sa'd sami'a Mazidat al-Abdi qala ja'a al-Ashaj yamsi hatta akhadha bi yadin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqabbalaha faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amma inna fika la khuluqaini yuhibbuhumallahu wa rasuluhu. Qala jablan jubiltu alaihi aw khuliqa ma'i aw khuluqan ma'i. Ahsanallahu ilaikum. Aw khuliqa ma'i. Qala la bal jablan jubilta alaihi. Qala alhamdulillahilladzi jabalani ala ma yuhibbullahu wa rasuluhu. Barakallahu fikum. Baik. Bab tentang kehati-hatian dalam semua perkara. Kita jamaah menghadapi banyak masalah dalam kehidupan ini. Di keluarga kita, di kerjaan kita, di tetangga kita. Ketika seorang tidak hati-hati mengambil keputusan, mengambil kebijakan yang itu dimulai dari kehidupan dia pribadi, terkadang sikap dia akhirnya berakhir dengan penyesalan. Makanya kehati-hatian dalam semua perkara itu sebuah perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali untuk urusan akhirat. Artinya ketika kita bersegera untuk urusan akhirat, itu yang seharusnya dilakukan seorang muslim. Baik. Ada beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Di sini Imam Bukhari menyebutkan telah mengajarkan kepada kami Abu Ma'mar, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdul Warith, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Yunus. Subhanallah. Ana membaca tentang Yunus di dalam Siyar A'lamin Nubala karya Imam Al-Zahabi. Dia menyebutkan tentang perjalanan hidup seorang yang seharusnya kita contoh. Kita ini banyak kehilangan idola-idola baik. Kita ini krisis panutan. Kenapa? Karena yang ada sekarang public figure yang diciptakan. Diciptakan oleh siapa? Oleh medsos, oleh YouTube, oleh berbagai macam media.
Sehingga orang bisa saja menjadi public figure yang mengantarkan ke neraka, dan bisa menjadi public figure yang mengajak orang ke dalam surga. Yunus, disebutkan Yunus ibn Dinar al-Imam al-Qudwah, seorang imam panutan, bukan sembarangan dia. Al-Hujjah, dia merupakan hujjah yang bisa dipakai omongannya, didengarkan ucapannya. Abu Abdullah Al-Abdi maulahum Al-Basri, dikatakan dia min sighari tabi'in wa fudalain, termasuk tabi'in yang junior. Disebutkan dia pernah melihat Anas bin Malik, dan dia meriwayatkan dari Ibn Sirin, Atta, tabi'in yang senior. Di antara yang disebutkan Imam Zahabi, an Ja'far bin Barqan qala balagani an Yunus fadlun wa salah. Kata Ja'far bin Barqan, telah sampai kepada aku informasi tentang kemuliaan dan kesolehan Yunus ini. Fa ahbabtu an aktuba ilaihi as'aluh. Kata dia, aku kepingin kirim surat sama dia, kepingin kenal sama dia. Aku ingin bertanya tentang sesuatu. Maka aku kirim surat. Setelah itu dapat balasan dari Yunus. Apa balasannya? Kata Yunus, atani kitabuka tas'aluni an aktuba ilaika bima ana alaih. Telah datang kepadaku surat darimu yang engkau meminta kepadaku agar aku menuliskan di mana aku ini. Apa sih yang aku kerjakan? Fa ukhbiruka, maka aku kasih tahu kau. Anni aradtu ala nafsi an tuhibba linnas ma tuhibbu laha wa takrah lahum ma takrah laha fa idza hiya min dzaka ba'ida. Aku menawarkan kepada diriku sendiri agar dia mencintai untuk manusia apa yang dia cintai oleh diri dia sendiri, dan membenci bagi manusia apa yang dia nggak sukai. Tapi ternyata jiwaku jauh dari sifat seperti itu. Thumma aradtu 'alaiha marratan ukhra tarka dzikrihim illa min khair. Lalu aku tawarkan kepada diriku agar tidak menyebutkan tentang orang lain kecuali dengan kebaikan, nggak ngomongin kejelekan orang. Aku tawarkan kepada dia, kamu nggak usah ngomongin kejelekan orang. Fawajadtu sawma fil yaumil har aisaru 'alaiha min dzalik. Ternyata aku dapatin puasa di hari yang panas dan terik itu lebih mudah buat jiwaku daripada yang aku tawarkan kepadanya untuk tidak membicarakan keburukan orang. Hadza amri ya akhi wassalam. Ini aku tuh kayak gini orangnya. Wassalam. Subhanallah. Itu cerita dia tentang dirinya. Gimana cerita orang tentang dia? Imam Zahabi menyebutkan, Rawal Asma'i an Mu'ammal bin Ismail qala ja'a rajulun syami ila suq al-Khazzazin. Yunus ini termasuk dari kalangan tabi'in yang saudagar. Dia saudagar kaya. Artinya jadi kalau antum melihat seorang ustadz pedagang sukses, mereka mencontoh para salafus soleh juga. Tapi ada yang nggak berdagang juga. Namun ada di antara mereka yang dagang sukses kaya raya. Seperti Abdullah bin Mubarak. Ibn Sirin juga termasuk sebenarnya. Ini Yunus termasuk dari mereka. Dia cerita, dia dari Basrah. Ceritanya ada seorang laki-laki dari Syam ke pasar sutra. Yang dijual itu sutra, bukan kain kiloan ya. Ini barang mahal yang dijual. Faqala 'indak mitraf bi 400. Engkau punya enggak model pakaian dari sutra yang harganya 400 dirham. 400 dirham kira-kira 40 juta aja.
Yunus bin Ubaid, indana bi'mi'atin. Enggak punya yang harga 400. Ada barang ana harganya 200. Enggak punya yang bagus kayak gitu. Fanadal munadi as-salah. Tahu-tahu azan. Fantalaq Yunus ila Bani Qushair li yusalli bihim. Akhirnya ditinggal pasarnya ini, berangkat dia ke masjidnya Bani Qushair untuk jadi imam di sana. Akhirnya selesai sholat pulang balik. Ternyata anak saudaranya nyampe duluan ke toko itu dan sudah menjual barang itu kepada orang Syami itu dengan 400 dirham. Faqala ma hadhihi ad-darahim? Apa ini 400 ini? Qala thamu dzakal mitraf. Itu harga baju tadi itu, kata dia. Dipanggil itu yang beli itu. Ya Abdullah, sini. Itu barang yang tadi aku tawarkan 200 harganya, bukan 400. Kira-kira antum kalau dapat 400 ya mah, alhamdulillah. Kata dia, itu yang harga 200 tadi. Nih, alaika bi 200 dirham. Fa in syi'ta fa khudh wa khudh 200. Kalau kau mau harganya 200. Kalau kau mau ni ambil yang 200, ambil tu barang. Kau enggak usah. Wa in syi'ta fada'hu. Kalau kau enggak mau dengan harga 200, ya udah tinggalin barangnya. Ini duitnya 400 ambil. Ada pedagang kayak gitu, jangan. Qala man anta. Katanya orang Syam itu, kamu itu siapa? Enggak pernah dalam bayangan dia ada orang seperti ini. Man anta, kata dia. Dia enggak kenal seorang. Qala ana rajulun minal muslimin. Aku ya termasuk orang Islam. Qala as'aluka billahi man anta. Aku tanya, engkau siapa? Dengan nama Allah aku minta engkau sebutkan engkau itu siapa. Wa masmuka, dan siapa namamu? Karena minta dengan nama Allah terpaksa dikasih tahu. Qala Yunus ibn Ubaid. Yunus ibn Ubaid. Qala fa wallahi inna lanakunu fi nahri al-adu. Fa idza ishtadda al-amru 'alaina qulna Allahumma rabb Yunus farrij 'anna. Aw shabih hadha. Kata dia, engkau tahu kita itu ketika dalam peperangan yang berkecamuk bersama musuh, dan kalau urusannya berat buat kita, kita lalu mengatakan kepada Allah, Allahumma rabba Yunus, ya Allah Tuhannya Yunus, tolong permudah urusan kami, ya Allah. Itu dimudahkan sama Allah SWT. Wallahi jamaah, antum kalau baca gimana Yunus ini, apa kata Yunus? Subhanallah, subhanallah. Kata dia nggak ingin cerita itu. Tapi Imam Zahabi menyebutkan isnad ini mursal. Tapi mungkin itu terjadi. Ada hamba-hamba Allah yang mulia di sisi Allah. Qala Umayyah bin Khalid, ini cerita Zahabi lagi. Ja'at imra'atun Yunus ibn Ubaid bi jubbati khazzin. Ada seorang wanita bawa jubah dari sutra, mau dijual ke Yunus. Faqalat lahu ishtariha. Kata perempuan ini, kau beli ini barangku ini. Qala bikam? Qalat bi 500. Harganya 500 dirham. Jubah dari sutra aja, 500 dirham. Kira-kira 50 juta. Qala hiya khairun min dzak. Nah, barangnya ini lebih mahal dari itu, kata dia. Ya kalau gitu 600 dirham, kata perempuan ini. Ada orang nawar naik. Anak jadi ingat dengan kisah Jarir bin Abdullah al-Bajali yang sama. Nawarnya naik, nggak turun. Kata perempuan, ya udah kalau gitu 600. Kata Yunus, ini barangnya lebih bagus. Harganya lebih mahal dari itu. Sampai terus naik. Harganya berakhir di 2000 dirham. Dari 600 ke 2000. Bayangin, kalau antum ketemu orang kayak gini, ini orang waras apa enggak, kita enggak suka sama fulus. Antum kalau bisa beli barang dari orang yang enggak tahu sama harga. Walhamdulillah, ana dapat rizik hari ini. Orang datang bawa barang dia enggak tahu harga. Yunus tidak, jemaah. Wa kana yashtari ibrisin min Basrah. Dia biasa beli
Salah satu jenis kain dari Basrah, kemudian dikirim ke Sus, ke Syam, daerah sana mungkin. Wakilnya yang di sana ngirim sutra. Wakilnya biasanya ngasih tahu harga sutra di sini sudah naik. Maka dia nggak beli dari mereka. Sudah kalau harganya naik, ya dia takut nanti mungkin menipu orang ya. Ketika dia beli barang di sini yang harganya murah, padahal di sana harganya sudah tinggi. Kita kan biasanya memang cari harga seperti itu jemaah. Yang di daerah murah, dia nggak tahu kalau harga di sana mahal gitu. Kita mau beli Yunus nggak mau. Dia ingin memberikan nasihat kepada umat Islam. Ja'at imra'ah, datang perempuan lain. Ini ceritanya Az-Zahabi. Bawa juga kain sutra kepada Yunus. Lalu ditanya sama Yunus, bikam, berapa harganya? Bisitin dirhaman, 60 dirham. Lalu sama Yunus diambil kain itu, dilemparkan ke tetangganya, penjual sebelah. Kaifa tarahu, gimana menurutmu barang ini? Kata tetangganya, bi ishrin wa mi'ah. Qala ara dzaka thaman, kayaknya harganya 120 dirham. 2 kali lipat. Kemudian sudah nih barangnya bawa pulang lagi ke rumah, tanya sama keluargamu, mau enggak dijual dengan 125 dirham? Karena mereka suruh ana jual dengan harga 60 dirham. Kamu udah beli 125 kata dia. Kalau enggak, engkau tanya dulu, boleh enggak? Subhanallah jemaah. Kenapa jemaah? Siapa yang tahu? Untuk menjaga amanah jemaah. Ditakutkan perempuan ini nanti ngasihkan duit itu 60 dirham. Kan dia disuruh beli jual 60 dirham. Nih, sisanya bisa diambil dia. Maka Yunus ingin menjaga supaya orang ini disuruh gitu. Maka tolong kasih tahu mereka dulu. Kalau barangnya mau dijual 125. Jadi mereka tahu duit yang akan diambil berapa? 125. Begini para ulama menjaga orang lain juga. Bukan hanya menjaga dirinya. Kita tahu bagaimana para sahabat Nabi kadangkala dia itu nyuruh pembantunya barangnya itu disegel sama dia. Bukan karena dia pelit. Kenapa? Takut orang ini mencuri. Ketika barang itu disegel, dia kan tahu. Ini akan ketahuan gitu. Kadang-kadang daging, beli daging, disuruh masak. Dagingnya itu dihitung berapa potong. Orang berpikir kamu bakhil banget sampai daging dihitung gitu kan. Bukan karena bakhil. Untuk ngajarin orang supaya amanah. Banyak orang mencuri. Bukan karena ingin mencuri. Tapi karena ada kesempatan mencuri. Ketika kesempatan itu ditutup, kita bantu dia nggak mencuri. Makanya antum kalau dapat orang gibain antum, alhamdulillah, transfer pahala terus dia. Alhamdulillah. Antum seharusnya kasih tahu. Hadza Yunus ibn Ubaid. Al-Asma'i cerita bahwasanya Sakan sahibul ghanam, ada orang yang tukang jual beli kambing. Ja'an Yunus bin Ubaid bisya. Yunus bin Ubaid itu bawa seekor kambing. Katanya, bi'ha wabra min annaha taqlibul alaf wa tanzi'ul watad. Ini engkau beli nih kambing ini, dan aku berlepas diri ya, kambingnya ini suka bolak-balikan rumput. Dan biasanya dia itu suka narik patok buat tali itu jemaah. Maksudnya kambing ini nakal gitu. Dijelaskan sama dia. Ini sampai seperti ini. Kenapa? Cari barokah. Orang tuh cari berkahnya jual beli dari menjelaskan barang yang dia jual. Karena kata Nabi SAW, fa'in bayyana, kalau dia menjelaskan, wasadaqa, jujur dan menjelaskan dia. Aibnya, ini ada aibnya. Kadang-kala antum itu nggak mau menjelaskan aibnya, antum jual, nih barangnya. Gimana barangnya ini? Coba antum cek sendirilah. Dalam hati antum doa, mudah-mudahan tidak ketahuan rusaknya. Mudah-mudahan ya Allah. Seperti
Antum seakan-akan mau jujur ya, biar dia cari lihat. Seharusnya antum jelaskan. Kalau mau cari berkah, kelebihannya antum jelaskan, keburukannya antum buka. Dan itu dilakukan oleh Yunus bin Ubaid. Kemudian qala Sa'id bin Amir, qila inna Yunus bin Ubaid, qala Yunus bin Ubaid cerita. Ada cerita kalau Yunus bin Ubaid ini pernah ngomong, inni la'a'uddu mi'ata khaslatin min khisalil bir. Aku tuh menghitung 100 amal kebajikan. Ma fiya minha khaslatun wahida. Satu pun enggak ada yang ada di diriku. Lihat orang soleh, jemaah. Orang soleh itu semakin takut, bukan merasa baik. Antum kalau sudah sampai tingkatan, anak ini kayaknya sholatnya sudah banyak, jemaah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Quran sudah bisa sehari 3 juz. Hati-hati. Nanti sampai tingkatan ujub nggak ada gunanya. Thumma qala Sa'id lalu bercerita an Jasir Abi Ja'far qala dakhaltu ala Yunus bin Ubaid ayyam al-adha. Pada hari Idul Adha aku masuk menyumpai Yunus. Ini ceritanya Jasir Abi Ja'far. Faqala khudh lana kadza wa kadza min syah. Ambilkan buat kami beberapa ekor kambing. Dia sebutkan jumlahnya. Thumma qala wallahi ma arahu yutaqabbal minni syai'. Qad khashitu an akuna min ahli an-nar. Kata dia, aku takut nggak ada yang diterima kurbanku itu. Aku itu takut menjadi penghuni neraka. Antum korban sapi 5 ekor, Masya Allah, kayaknya sudah bisa melewatin sirat dengan astagfirullah. Wallahi hati-hati. Ada yang korban kambing 1, Masya Allah, lihat sahib-sahibnya nggak ada yang korban. Alhamdulillah, Masya Allah nih masuk surga. Yunus takut termasuk penghuni neraka, takut nggak diterima. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang orang-orang yang saleh. Apa kata Allah? Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim rajiun. Itu orang-orang saleh, beribadah, salat, puasa, dan takut nggak diterima. Kita yang amalnya sedikit, percaya diri seakan-akan sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan kita. Qultu, kata Imam Zahabi mengomentari ucapan Yunus bin Ubaid, kullu man lam yakhsha an yakuna finnar fahuwa maghrunun qad amina makrallahi bihi. Barang siapa yang tidak takut termasuk penghuni neraka, tidak takut dia menjadi penghuni neraka, maka dia orang yang tertipu, terpedaya. Dia telah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Qala Sa'id bin Amir, ceritanya Sa'id lagi. An Salam bin Abi Muti' atau ghair qala ma kana Yunus bi aktsarihim salatan wala sauman. Yunus itu bukan yang paling banyak salatnya di antara para tabi'in, bukan yang paling banyak puasanya, walakin la wallahi ma hadara haqqullah illa wa huwa mutahayyi' lahu. Cuma yang membedakan Yunus itu, tidak ada hak Allah yang datang melainkan dia sudah siap untuk datang kepadanya. Seperti tadi, ketika azan dikumandangkan, dia langsung tinggal. Ini yang kadang-kala kita masih belum, jemaah. Kita ini para penuntut ilmu juga sudah azan, sudah panggilan ke masjid, sebagian masih main bola, sebagian kemarin urusan kamar mandi, telat di kamar mandi. Yang disalahkan kamar mandinya sedikit. Sedikit kamar mandinya, Ustaz. Subhanallah. Kenapa ada yang bisa di soft pertama, antum selalu di soft terakhir? Sama kamar mandinya. Apakah yang di soft pertama itu punya kamar mandi khusus? Enggak, kita punya kamar mandi khusus, punya kunci. Nggak ada, sama. Niat yang berbeda. Qala Sa'id bin Amir, qala Yunus, hana alayya an akhudha naqisan
wa ghalabani an u'tiya rajihan. Nggak paham mana apa maksudnya. Tapi wakila, ini ucapan yang lainnya. Inna Yunus nadhara ila qadamaihi indal maut wa baka. Suatu hari Yunus ketika mau mati dia melihat kepada kakinya. Dia melihat kepada kakinya, dilihat sama dia kakinya. Lalu dia menangis. Faqila ma yubkiki ya Aba Abdillah? Kenapa engkau nangis? Qala qadamaya lam tughabbar fi sabilillah. Kata dia, kedua kakikunya belum pernah berdebu-debu berjihad di jalan Allah SWT. Takut jemaah. Apa kata Nabi SAW? Man mata walam yaghzu walam yuhaddith nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang mati dalam kondisi belum pernah berperang dan belum pernah ngomong sama dirinya ingin berjihad di jalan Allah Jalla Jalaluh, dia mati berada di salah satu cabang kemunafikan. Yunus takut. Yang terakhir, ternyata masih banyak jemaah. Nih, ceritakan bahwasanya ada seorang datang kepada Yunus bin Ubaid. Dia bercerita tentang kondisi dia, kesulitan yang dia hadapin, dan bagaimana kegundahan yang ada pada diri dia. Lalu apa kata Yunus bin Ubaid? Ayasurruka bibasarika 100,000. Mau enggak engkau matamu diganti dengan 100.000 dirham? Qala la. Enggak mau. Fabi sam'ika, pendengaranmu dibayarin 100.000 dirham. La. Fabi lisanika, dengan lisanmu 100.000 dirham. La. Fabi aklika, dengan akalmu 100.000 dirham. La. Lalu disebutkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang ini. Thumma qala Yunus, lalu Yunus mengatakan, ara laka mi'ina ulufan wa anta tashkul haja. Aku melihat engkau ini punya ratusan ribu kekayaan, tapi engkau mengeluh. Wallah jemaah, kadangkala kita itu lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, lalu seakan-akan mengadukan Allah kepada manusia. Aku tuh kayak gini, kayak gitu. Subhanallah, engkau gak pernah cerita bahwa engkau memiliki ratusan ribu dirham. Kita ini juga jemaah, kalau hidup susah, ingat dengan kedua mata kita, alhamdulillah Allah kasih nikmat sama kita. Kemudian sudah muadzan. Astaghfirullah, kita belum baca hadisnya jemaah. Yunus mengatakan, thalathatun ihfadhuhunna anni. Ada 3 hal yang kalian hafalkan dari aku. 3 hal yang kalian hafalkan dari aku. Yang pertama, la yadkhul ahadukum ala sultanin yaqra alaihi al-Quran. Jangan ada seorang di antara kalian yang masuk bertemu penguasa lalu membacakan Quran kepadanya. Yang kedua, wala yakhluwanna ahadukum ma'amra'atin yaqra 'alaiha al-Qur'an. Jangan ada yang berduaan dengan perempuan ngajarin Quran. Hati mahasiswa, anak ngajarin Quran Ustaz, soalnya dia alhamdulillah penuntut ilmu, dia suka baca Quran. Perempuan itu Ustaz, jangan berduaan. Ibunya ikut, gak apa-apa, gak boleh berduaan. Hati-hati, ini pesan. Wala yumakkin ahadukum sam'ahu min ashabil ahwa. Jangan pernah kalian mendengarkan ucapan pengikut atau pengekor hawa nafsunya. Jangan. Hati-hati, selamatkan dari syubhat-syubhat pendengaran kita. Kemudian yang terakhir, Damrah an Ibn Syaudab, dia mengatakan, aku mendengar Yunus dan Ibnu Aun berkumpul. Sama nih, 2 orang pedagang nih, orang kaya nih. Ibn Aun ini yang biasanya kumpul sama orang kaya, kemudian dia merasa gak bahagia, lalu kumpul sama orang miskin, jadi orang paling bahagia. Ibn Aun sama Yunus mengatakan, mereka lagi ngobrol tentang halal haram.
Lalu kedua orang itu mengatakan, qala ma a'lamu fi mali dirhaman halal. Aku nggak tahu di hartaku ini 1 dirham yang halal, aku nggak tahu. Mana yang halal di hartaku? Qultu, kata Imam Zahabi, wa dhannu bihima annahuma la ya'rifani fi malihima aidan dirhaman haraman. Tapi menurut aku mereka keduanya juga nggak tahu yang haram di harta mereka. Dari hati-hatinya mereka dalam urusan harta, urusan perdagangan. Maka hati-hati yang jadi bisnismen, yang berdagang, walaupun hanya jualan cilok, walaupun hanya jualan gorengan, walaupun hanya jualan apalah, hati-hati jangan sampai kita menipu orang atau mengecewakan orang dengan dagangan kita. Anak tadi benar-benar kecewa. Pulang dari rumah sakit, si Yusuf minta ayam. Anak mampir ke warung beli ayam. Setelah beli ayam, istri anak bilang beli kentang. Anak beli kentang. Ternyata kentangnya sudah tidak layak dimakan. Anak, ya Allah. Anak kata istri anak, apa kita balikin? Kata dia, hujan-hujan mau dibalikin, kita pulang. Dia ambil duit kita, merasa halal bagi anak, jualan Ustaz. Tapi antum mengecewakan seorang muslim. Maka hati-hati. Baik. Di sini Yunus meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Bakrah. Dari Asyaj Abdul Qais, dia berkata, telah berkata kepadaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fika la khuluqaini yuhibbuhum Allah. Di dirimu ada 2 akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu wa ma huma ya Rasulullah? Apa keduanya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala al-hilm wal haya. Yaitu kesabaran ya, ketabahan dan al-haya, sifat malu dalam riwayat ini. Qultu qadiman kana aw hadithan? Tanyaannya itu Allah memberikan kepada aku sejak lahir atau aku yang mengusahakannya? Karena akhlak itu bisa diusahakan. Qala qadiman. Lah, itu Allah berikan kepadamu sejak engkau lahir ya. Qultu alhamdulillah alladhi jabalani ala khuluqaini ahabbahum Allah. Alhamdulillah, ini bersyukurnya Yunus mengatakan yang telah menciptakanku di atas 2 akhlak yang dicintai oleh Allah SWT. Dari hadis ini kita tahu bahwasanya akhlak itu pemberian ilahi. Sehingga antum hendaklah minta kepada Allah. Minta buat dirinya, minta buat anak-anaknya, minta buat orang tuanya, mintakan. Kalau punya orang tua ini pemarah Ustaz, antum doa. Minta buat orang tuanya. Ana selalu berdoa, apa doa antum? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagus doa itu, tapi antum mintakan khusus akhlak buat orang tua. Supaya dikasih sama Allah. Karena banyak yang mengeluh, ana udah kasih tahu Ustaz, ana sudah kasih nasihat. Tapi usaha kita lakukan, tapi doa kita minta kepada Allah SWT. Karena Allah nyuruh kita minta. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku tuh mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Antum minta ampunan, ya dikasih ampunan. Minta akhlak, Allah kasih akhlak. Pernahkah kita minta? Itu yang kadang-kala banyak di antara kita. Mana mahasiswa? Anak punya mahasiswa. Udah masuk? Belum? Nah, fadhal insyaAllah. Allah. Allah.
La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anti Muhammad. Tuqlifu mi'an. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Baik, berkaitan dengan al-hilm. Al-hilm itu artinya al-ana wa tathabbut fil umur. Itu kehati-hatian dan selalu bertasabbut, bertabayyun dalam perkara yang hendak kita lakukan atau apa yang kita dengar. Dan ini adalah syiarnya orang-orang yang berakal. Dan disebutkan di sini al-haya dan rasa malu. Kemudian di hadis nomor 585 sama, ini dari Qatadah ibn Da'am as-Sadusi. Dia mengatakan telah mengajarkan kepada kami, man laqiyal wafd alladhina qadimu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam min Abdul Qais. Orang-orang yang berjumpa dengan delegasi dari Abdul Qais yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW berkata kepada Ashaj Abdul Qais, sesungguhnya inna fika la khaslataini yuhibbuhum Allah. Di dirimu ada dua akhlak, dua sifat yang dicintai oleh Allah, al-hilmu wal ana, yaitu tabah dan kehati-hatian dalam menentukan sikap. Kemudian di hadis selanjutnya dari Abu Jamrah dari Ibnu Abbas, qala Nabi SAW, Nabi SAW berkata kepada Ashaj Abdul Qais, inna fika la khaslataini yuhibbuhum Allah, al-hilm wal ana, sama. Kemudian di hadis yang nomor 587, hadis ini sanadnya dhaif. Disebutkan oleh Talib ibn Hujair al-Abdi, dia majhul. Ini dari Hud ibn Abdullah bin Sa'ad, dia mendengar dari kakeknya Mazid al-Abdi, dia berkata, ja'al Ashaj yamshi. Al-Ashaj datang berjalan kaki, hatta akhadha biyadin Nabi SAW faqabbalaha, sampai dia memegang tangan Nabi SAW, kemudian dia mencium tangan Nabi SAW. Faqala lahu Nabi SAW, lalu Nabi mengatakan kepada Ashaj, amma inna fika la khuluqaini, di dirimu itu ada dua akhlak yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Qala jablan jubiltu alaihi au khuluqan ma'i, itu sebuah tabiat yang aku diciptakan di atasnya, atau akhlak yang aku berusaha untuk memiliki akhlak seperti itu. Lalu disebutkan la bal jubilta alaih, enggak, itu adalah karunia Allah kepadamu, tabiat yang Allah telah memberikannya kepadamu. Lalu Ashaj mengatakan, alhamdulillah alladzi jabalani ala ma yuhibbullah wa rasuluh. Tapi cerita bahwasanya dia mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sebagian mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu perkara yang diperbolehkan. Kalau sahabat-sahabat yang senior enggak, biasanya yang dari kampung ya, mereka datang mencium tangan Nabi SAW, dan itu diperbolehkan jamaah urusan mencium tangan ini, asalkan tidak dengan keyakinan macam-macam mencium tangan. Barakallahu fikum. Baik. Bagaimana hukum lelaki yang suka selfie sedangkan wanita dilarang keras karena adanya dalil yang jelas? Buat apa selfie antum jamaah? Selfie ini penyakit ya. Suka selfie itu penyakit. Jadi cobalah ketika antum selfie, tanya apa tujuannya. Sekarang bukan selfie, kalau bareng-bareng apa namanya? Apa? Ada selfie sendirian kan? Kalau yang bareng-bareng. Tapi ala kulli hal, ketika antum ambil foto, apa tujuannya? Karena termasuk kesempurnaan iman seorang hamba itu meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada gunanya. Barakallahu fikum. Ustaz, 2 rakaat sholat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan semua isi. Pertanyaannya, 2 rakaat qobliyah subuh, apakah bisa langsung dikerjakan dengan 2 rakaat tahiyatul masjid, atau dikerjakan sendiri-sendiri? Setelah 2 rakaat qobliyah subuh, lalu sholat lagi 2 rakaat tahiyatul masjid. Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Nah jamaah, kita tahu bahwasanya tahiyatul masjid ini
bukan sholat khusus. Nabi SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain atau yarka' rak'atain." Apabila seorang masuk masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Pokoknya antum jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. 2 rakaatnya itu apa? Mau qobliyah silahkan, mau duha silahkan. Jadi kalau antum sholat qobliyah subuh, maka sholat itu secara otomatis menjadi sholat tahiyatul masjid. Seperti itu. Tapi kalau antum waktunya panjang, Ustaz, ana mau sholat tahiyatul masjid sendiri, mau sunnah wudu sendiri, umpamanya, kalau waktunya panjang, fadl, boleh antum mau lakukan itu. Tapi kalau antum, karena innamal a'malu binniyat, kalau antum mau menggabungkan, itu lebih mudah. Antum sholat sunnah wudu, sholat tahiyatul masjid, dan sholat qobliyah subuh. Jadi satu ibadah dengan niat yang beragam. Semoga Allah menerima amalan kita. Apakah jika saya mengharapkan seorang lelaki atau suami yang sudah bermanhaj salaf, mengenal sunnah, apakah boleh? Sedangkan saya baru 2 tahunan belajar sunnah dan masih terus belajar. Saya pun tidak menarik dalam hal rupa. Saya juga dan keluarga yang ekonomi rendah. Keluarga saya pun dalam hal agama sangat jauh. Bahkan kerabat merendahkan saya karena keluarga saya yang seperti itu. Dan apakah saya masih bisa dan pantas mendambakan pasangan yang soleh? Ya Allah jamaah, siapa yang mau jamaah? Jamaah Al-Ashaj Abdul Qais itu damim, wajahnya buruk. Bahkan ada bekas luka di wajah. Jelek orangnya. Kalau antum baca di buku-buku biografi para sahabat, ada riwayat-riwayat dhaif yang menyebutkan tentang bagaimana rupa dia ketika dia datang kepada Nabi SAW. Kemudian disebutkan bahwasanya seorang itu tidak diukur dari rupanya. Seorang itu diukur dengan 2 organnya. Bi asghari, bi lisanihi wa bi qalbi. Orang itu diukur dengan lisan dan hatinya. Dan kalau anti berharap lelaki yang soleh, subhanallah. Ini mahasiswa baca buku, ada sebuah cerita dengan di dalam buku Wahyul Qalam punyanya Rafi'i. Itu temanya qubhun jamil, buruk cantik, buruk tapi cantik. Jadi kalau anti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dikirim lelaki yang tampan, yang soleh, yang hafal Al-Quran, yang berakhlak mulia, yang meminang anti. Orang kalau menikahin wanita karena kecantikannya, biasanya nggak lama. Karena kecantikan itu akan pudar. Orang itu melihat sesuatu yang belum dia miliki tidak dalam rupa aslinya. Berapa kali yang disebutkan? Ini mahasiswa. Nanti mau nikah, jangan hanya melihat rupanya. Nanti itu perempuan kalau antum nikahi cantik, kata orang paling cantik sekampung. Setelah ada di rumah antum lihat-lihat, biasa aja ternyata dia. Kenapa? Karena sudah antum miliki. Tapi kalau belum antum miliki, ya sudah, namanya belum dimiliki. Antum melihat teman yang pakai motor bagus ya, setiap lewat antum lihat terus. Ketika antum beli itu motor, Masya Allah, 2 pekan antum bersihkan tiap. Habis gitu kena hujan nggak diurusin. Begitu pula bini antum nanti. Nah, kalau menikah karena kecantikannya aja. Karena kecantikan ini susah untuk ditambahin jemaah. Yang ada berkurang. Tapi kalau akhlak, iman, itu bisa ditambah. Makanya banyak wanita kalau sudah berumur ketakutan. Takut suaminya kawin lagi. Karena dia tahu kecantikan dia sudah berkurang. Maka ketika itu wanita berusaha menambah kesolehan.
Kalau dia berkurang wajahnya mulai keriput, maka ngajinya semakin kencang. Mudah-mudahan suaminya juga jadi kawin lagi. Jadi kalau berharap bolehlah antum berdoa dan bersabar jemaah. Kita semua punya ujian yang beda-beda. Orang yang dikasih ketampanan, dikasih kecantikan juga diuji. Dia bersabar untuk bersyukur. Ustaz, cita-cita anak ingin bertemu dengan Allah Rabbul Alamin dengan hati yang bersih. Mohon nasihatnya Ustaz. Naam. Pada hari itu yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Enggak berguna harta, enggak berguna anak kecuali orang yang datang dengan hati yang salim. Selamat dari apa? Selamat dari semua penyakit hati. Yang paling berat adalah syirik. Tinggalkan kesyirikan, ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Selamatkan dirimu dari penyakit hasad, ria, ya. Kalau hati antum selamat, insyaallah Allah akan memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengannya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ayah saya bekerja sebagai pelaut. Mengenai bulan Ramadan, saya belum sempat mengajarkan cara membaca Al-Quran kepadanya. Saya sangat sedih akan hal itu. Saya mohon saran dari Ustaz, apa yang harus saya dan ayah lakukan. Karena anak saya pulangnya terkadang 1 tahun sekali. Dan tahun ini pada bulan Oktober baru pulang insyaAllah. Syukran, jazakallah khair. Subhanallah jamaah. Nih, seorang anak itu bersyukur punya ayah yang pulang sebulan sekali. Ada ayah yang pulang setahun sekali. Maka tugas anak adalah ketika ayahnya datang berusaha untuk menemaninya, mendampinginya. Dan alhamdulillah ada media sosial sekarang. Ada video call yang bisa dilakukan sama ayahnya. Maka berusahalah untuk memanfaatkan teknologi itu untuk berkomunikasi tiap hari dengan ayahnya. Kalau bisa. Karena pelaut ini kadang-kadang nggak ada sinyal. Anak punya teman pelaut, dia cerita, ya Allah Ustaz, satu pesawat yang sholat cuma 3 orang Ustaz. Satu pesawat, satu kapal Ustaz. Kerjanya mereka karaoke, minum. Kalau sudah off ke daratan, aduh berat sekali kerja pelaut ini. Maka antum harus berusaha untuk menjaga ayah antum, membekali ayah antum dengan bekal imannya. Itu pertanyaan terakhir jamaah. InsyaAllah dilanjutkan pada pekan yang akan datang. Ustaz, teman ana katanya sudah hijrah, tetapi masih main game Ustaz. Game Mobile Legends yang sangat melalaikan. Teman anak ada di majelis ini Ustaz. Tolong nasihatkan. Nah, ini nasihat bukan hanya untuk teman antum, tapi nasihat untuk semuanya. Ana beberapa hari yang lalu ana mulai membaca tentang artikel-artikel berkaitan dengan masalah game. Apa obatnya candu game? Karena sudah candu. Kecanduan bahkan sholat pun tidak khusyuk. Dia ketika azan dikumandangkan dia lagi main game itu, subhanallah. Dia nggak peduli dengan azan. Jawab azan tidak. Maka tugas kita itu adalah memutus rantai kemaksiatan. Dosa itu melahirkan dosa. Sebagaimana ketaatan melahirkan ketaatan. Antum kalau sudah berbuat satu dosa, artinya kayak main game ya, yang lalai akhirnya banyak ibadah yang tinggalkan, nanti akan lari ke yang lain. Dan ketika antum nanti menikah, jangan dipikir kalau menikah selesai penyakit itu. Berapa banyak wanita-wanita yang mengeluhkan suaminya main game. Istrinya ada di sampingnya, suaminya main game. Dilihat apa suaminya masa kecil kurang bahagia? Enggak cuma.
Maka bagaimana ngobatin? Nasihat ana, bagaimana ngobatin? Cari aktivitas. Yang pertama, antum uninstall itu game. Uninstall. Kemudian antum install yang bermanfaat buat antum. Ketika ada keinginan untuk main game, antum buka yang bermanfaat. Terus seperti itu. Kalau nggak kuat Ustaz, godaan begitu besarnya, buang antum punya HP. Harus berani jemaah. Antum anak kayaknya harus beli HP biasa Ustaz. Iya, antum beli HP biasa. Tujuan antum hanya untuk telepon dan SMS. Ada nggak HP yang bisa untuk WhatsApp saja jemaah? Kalau bisa WhatsApp kayaknya bisa yang lainnya Ustaz. Antum berusaha. Kita itu kalau nggak mendidik diri kita jemaah, rusak. Wallahi game ini benar-benar melalaikan. Apalagi kalau sudah online, tambah parah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.